Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Saya di sini untuk memperkenalkan makanan khas Timor, yaitu jagung bose dan juga sambal luat. Semua adalah hasil fermentasi, umur kurang lebih 3 bulan. Hai, saya Mama Fun. Nama lengkapnya Merlinda Nao, bisa dipanggil Linda, tapi sapaan sehari-hari di Molo dipanggil dengan Mama Fun. Saya bergiat di komunitas Lakuat Kujawas. Saya adalah salah satu warga aktif di komunitas Lakuat Kujawas. Anggotanya ada dari anak-anak, remaja, orang muda, orang tua. Lakuat Kujawas adalah satu komunitas yang bergerak di bidang literasi, budaya, pengarsipan, dokumentasi, pangan lokal, dan juga mulai menghidupkan semacam budaya dengan adanya wimbubu atau rumah tradisional orang Timor. Awal saya berkenalan dengan Biennale melalui seniman keramik dari Jogja, namanya Kakak Dia Retno. Melakukan residensi ke Lakuat Kujawas, mengobservasi tanah liat. Di Biennale saya sebenarnya ke sini untuk residensi karena bersamaan dengan pameran, dan kami juga diajak ikut serta dalam pameran karena belum memulai untuk residensi. Saya beberapa kali menjaga pamerannya kami Lakuat Kujawas. Di sini kami membawa konsepnya itu konsep rumah bulat atau rumah tradisional kami, dan di dalam rumah bulat itu apa yang kami bawa di sini ini sudah menggambarkan bahwa rumah bulat kami itu penuh dengan barang-barang yang ada di ruang pameran ini. Residensi saya yang pertama itu kami ke Pagesangan, namun sudah beberapa tempat yang saya kelilingi di Jogja. Ketika hari bebas saya diajak ke tempat ini yang masih berhubungan dengan apa yang saya lakukan. Setelah dari Pagesangan ke Bakudapan atau Kunci, dan hari Minggu ini saya diajak oleh Mas Anang untuk mengikuti salah satu kegiatan di Pasar Tiban karena berhubungan dengan Hari Pangan Sedunia. Daerah Pagesangan itu sebenarnya sangat mirip sekali, dan di situ juga berbagai macam tumbuhan yang ada di Molo juga ada di situ. Cara bertani juga masih seperti yang ada di Molo, namun ada beberapa tanaman yang sebenarnya di Molo kami menggunakan sebagai bahan makanan, tapi di Pagesangan belum mencoba untuk dibikin jadi makanan. Di Pagesangan juga saya sempat bercerita dengan Kak Murni, manajernya Pagesangan, dan dia bercerita bahwa sebenarnya di sini bahan untuk pangan lokal itu banyak sekali, namun bahan lokal yang kami punya tidak ada harga di sini, jadi kami tidak terlalu mereka tidak terlalu mengekspo. Seperti nenas hijau, katanya itu nenas hijau itu pangan lokal, dan sebenarnya nenas hijau itu bagus sekali dan rasanya manis sekali, namun di Pagesangan itu dihargai dengan satu buah itu Rp500, dan itu salah satu hal yang saya merasa bahwa sangat disayangkan. Antara Lakuat Kujawas dengan Pagesangan itu konsepnya sama. Terus karena saya dengan Kak Murni bergerak di bidang yang sama, jadi ketika saya bercerita dengan Kak Murni, ada beberapa hal yang memang sama, tantangannya juga masih sama. Dan kemarin sempat berbagi dengan Kak Murni tentang
beberapa bahan yang saya juga masih bereksperimen, tapi kemarin setelah di sana Kak Murni bertanya bahwa contohnya seperti daun kelor ini, sejauh ini saya mencoba mengeringkan, tapi setelah kering warnanya tidak hijau, agak kuning. Jadi saya sempat bercerita ke Kak Murni bahwa saya juga masih mencoba, namun hal yang saya lakukan itu saya biasanya setelah ambil dari pohon itu saya masukkan ke oven dulu, dipanaskan dulu, karena ketika dipanaskan itu warnanya semakin keluar, warna hijaunya semakin keluar. Lalu ketika semua sudah berwarna hijau sekali, itu boleh dikeluarkan dan dijemur, namun harus ditutup dengan kain hitam sehingga tidak mempengaruhi aroma dan warna itu. Kesamaan yang ada antara pagesangan dan Lakotku Jawas itu yaitu seperti anak-anak diajak untuk terlibat dalam memasak pangan lokal, memperkenalkan tanaman-tanaman lokal yang ada di halaman, termasuk juga ada kelas menulis, terus ada sekolah budayanya, dan juga anak-anak diajak untuk bertani. Namun satu hal yang menarik di Pagesangan itu bahwa anak PAUD saja mereka mengajar untuk masuk dalam kebun dan memulai proses dari awal, cara mengerjakan lahan itu seperti apa. Dan saya sangat antusias sekali bahwa sebenarnya proses itu sangat bagus sekali, karena kalau menurut saya ketika dari awal, dari masa kecil dia sudah mengenal bagaimana cara bertani, maka sampai dewasa dia akan memilih untuk tinggal di desa, karena di desa juga kita masih bisa berdaya dan tidak harus ke kota, karena proses awal itu sudah tahu dan dia sudah jalani, dan dia akan dengan sangat senang hati melakukan apa yang dia lakukan di desanya, dan itu untuk membangun. Kemarin di Bakudapan itu saya ketemu dengan Kak Mon, Kak Lis, ada beberapa orang dari Bakudapan yang sempat duduk dan berbincang-bincang, dan kami menemukan persamaan bahwa di Bakudapan dengan di Molo itu kami sedang meriset tentang tanaman liar yang ada yang bisa digunakan dan itu sebagai salah satu alternatif untuk ketahanan pangan. Dan di Bakudapan juga kemarin sempat mengunjungi kebun-kebunnya di Bakudapan, dan ada beberapa tanaman di sini disebut sebagai tanaman liar yang memang sama juga ada di Molo, dan itu sebenarnya kami menggunakan sebagai makanan juga sebagai obat. Di Bakudapan itu ada semacam binahong, biasanya kami sebut itu sebagai obat di sana, sebagai salah satu obat untuk lambung. Ketika mengalami sakit lambung, setiap pagi masak bubur, terus daun binahong itu dilepas di dalam bubur itu dan dimakan. Terus itu juga bisa digunakan sebagai obat luka. Ketika luka diambil, dikucak, lalu ditempelkan di luka, atau luka bakar pun begitu. Yang saya lihat di Biennale Jogja 16 ini banyak sekali pengalaman, banyak sekali orang-orang yang saya ketemu, dan di situ saya merasakan bahwa di tempat ini banyak sekali jejaring yang dengan tanpa sengaja saya mulai membuka jaringan baru lagi dengan bertemu dengan orang-orang seperti yang kemarin, beberapa orang yang ada dari Tidore, dari Ambon, dari Papua, dan dari berbagai macam, banyak sekali. Dan itu saya sangat senang sekali bahwa ternyata di sini juga ada, saya juga bisa membuka banyak jejaring untuk bisa berorganisasi. Di samping berorganisasi juga mungkin kami saling membantu, saling mendukung, saling memotivasi untuk kedepannya lebih bagus. Dan harapan saya semoga kegiatan ini tetap dilakukan, komunitas-komunitas yang ada di NT juga diikut sertakan untuk bisa berjejaring dengan orang-orang yang dari selain dari luar, dari dalam NTT, juga dari luar NTT, dan bahkan dari luar negeri.
Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021.